Yo,
Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Accelerates pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang SQL Server untuk data engineer. Nah, sekarang untuk webinar saat ini akan diisi oleh Kak Ari dan Kak Akmal selaku data engineer dari Accelerates. Nah, mungkin aku mau mungkin untuk dia Kak Akmal dan Kak Ari boleh sapa-sapa dulu ke peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Wah, halo teman-teman semua, Baik, selamat malam. Semoga selamat malam teman-teman. sehat semua ya. Semoga materi hari ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman untuk menjalani kehidupan kalian mendatang gitu, untuk dari masa depan khususnya ya. Semoga nanti materinya berjalan dengan lancar dan semoga kalian bisa puas gitu dengan penyampaian materi hari ini. Amin. Amin, amin. Nah, mungkin sebelum mulai aku mau tanya sedikit nih dari teman-teman, kira-kira aku boleh tahu nggak sih kesibukan kalian atau kegiatan kalian saat ini tuh lagi apa? Mungkin boleh kok tulis di kolom chat atau kalian boleh kasih reaction juga buat kita tahu kalau kalian udah siap untuk belajar bersama Kak Ari dan Kak Akmal sambil nunggu beberapa teman-teman yang mungkin lagi proses buat join. Oke, mungkin eh, kita mulai aja langsung ya webinarnya. Aku mau izin share screen dulu. Ya udah terlihat ya. Mungkin aku bisa persilakan Kak Arya atau Kak Akmal boleh memulai webinarnya. Oke, terima kasih Azra. Oke, Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Eh, Hari ini aku akan bawain materi mengenai Building a Strong Foundation Introduction to SQL Server for Beginner Data Engineer. Jadi di sini eh, aku mau ngajarin kalian dari mulai dari sesimpel apa sih data engineer itu, terus eh, apa sih SQL Server, kenapa kita pakai SQL Server sebagai data engineer, dan eh, nanti juga akan ada diberikan sedikit materi ya tentang eh, SQL query menggunakan SQL Server itu sendiri gitu. Oke, bisa next. Oke, sebelumnya eh, mengikuti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kami perkenalan dulu. Di sini aku nggak sendiri, ada teman saya Muhammad Ari Nugroho, dipanggil Ari. Dia data engineer di Accelerates dan dia diposisikan di salah satu perusahaan logistik yang terkemuka. Selanjutnya eh, saya sendiri, bisa di next. Next. Ya, saya sendiri, saya Muhammad Zain Akmal, biasa dipanggil Akmal. Saya juga data engineer di Accelerate. Sebelumnya saya ditempatkan di mining industry dan sekarang saya ditempatkan di salah satu manufacturing industry. Oke, kita langsung aja ke materi hari ini ya. Pertama, sebelum kita mulai eh, terlalu jauh, kita perlu tahu dulu nih basicnya. Apa sih data engineer itu gitu. Dan cara paling gampang ya, cara paling intuitif untuk menjelaskan data engineer adalah kita mundur dulu dikit. Kenapa ada data engineer gitu? Bisa di next. Nah, jawabannya adalah big data gitu. Jadi big data ini mungkin dari sejak abad 21 dia kayak meledak gitu ya, big data, karena sejak saat itu dengan adanya aplikasi-aplikasi yang baru, dengan majunya juga teknologi-teknologi yang ada, data itu jadi muncul di mana-mana gitu. Jadi ada exploding, datanya itu, jumlah data itu exploding gitu, dari kita menggunakan aplikasi-aplikasi atau website-website dari laptop atau dari HP, itu tanpa disadari kita itu mengenerate data yang bisa dibilang jumlahnya itu unlimited gitu. Itulah big data. Dan big data itu beda dari data biasa adalah, jadi big data adalah dataset yang terlalu besar atau terlalu kompleks buat di handle oleh
tradisional data processing gitu. Dan itulah yang mengapa yang membuat company-company mulai berpikir bagaimana sih cara handle big data ini gitu. Bagaimana supaya jumlah data yang enormous ini yang jumlahnya tak bisa dibilang hampir tak hingga ini bisa ini ya, secara imajinatif itu tak terhingga ini bagaimana cara handle gitu, gimana caranya supaya bisa diambil dari source dengan cara yang tepat, bagaimana cara untuk nge-transform dengan cara yang tepat, bagaimana cara nge-store data tersebut dengan cara yang tepat itu. Nah, disitulah muncul jawaban dimunculkannya data engineer gitu. Jadi next, data engineer itu apa sih? Nah, data engineer itu adalah balik lagi, dia menjawab pertanyaan, menjawab permasalahan yang tadi disebutkan. Bagaimana jadi data engineer itu dia yang mengatur aliran data dari sumbernya hingga ke tempat penyimpanan akhirnya gitu. Dia membangun struktur yang mengumpulkan datanya, mentransformasi datanya hingga menyimpan datanya ke dalam bentuk form-form yang bisa dipakai, yang lebih usable gitu. Dan di dalam dunia industri, data-data yang di store, yang diolah oleh data engineer itu kebanyakan dipakai oleh uh, dua user yang paling yang paling bisa dibilang cukup terkenal ya, yang kalian juga pasti tahu, yaitu data analis dan data scientist. Data analis dan data scientist itu ketergantungannya sangat tinggi terhadap data engineer karena mereka pasti akan kesulitan kalau mereka mengambil data-data yang mentah aja gitu dari source-nya. Mereka butuh data engineer untuk mempersiapkan data itu gitu supaya bisa dipakai untuk mereka melakukan analisis bagi data analis dan melakukan modeling atau prediksi oleh data scientist gitu. Nah, ini ada 6 main responsibility ya dari data engineer. Yang pertama ada building and maintaining data pipeline. Jadi di sini data engineer itu membuat alur dari narik data source dari sumbernya sampai ke dalam bentuk tabel ke tempat penyimpanannya gitu. Jadi itu semua disimpan dalam satu buah pipeline. Pipeline itu kayak bayangin aja sebuah pipa gitu ya. Pipa yang ngalirin dari ujung A ke ujung B gitu. Dan ini pipeline ini diautomate supaya nanti kerjanya dia bisa otomatis kerjanya tanpa kita harus ngeran manual lagi gitu. Terus kedua data integration. Di sini data engineer bekerja dengan mengkombinasikan berbagai sumber data ke dalam satu format yang bisa lebih useful ke depannya. Lalu data transformation ini data engineer mentransformasikan data. Lalu data warehousing, di sini data warehousing, data engineer ini dia mendesain database gitu. Kami mendesain bagaimana data-data itu disimpan supaya bisa dipakai oleh user-user. Performance optimization berarti nanti data engineer akan memastikan data prosesnya bisa efisien run-nya. Dan ini bukan hanya dalam transformation, tapi juga mencakup di saat di store, datanya waktu disimpan. Kita harus mikirin juga bagaimana skema, bagaimana desain database yang tepat supaya performanya itu bisa bagus. Dan yang terakhir adalah last but not least, data quality assurance. Jadi data tersebut kita dari data engineer harus memastikan kalau data itu akurat, data itu sesuai dengan sumbernya dan uh, sesuai juga dengan apa yang dibutuhkan oleh user gitu. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu, jadi uh, SQL Server itu adalah salah satu jenis atau salah satu brand dari RDBMS. Nah, jadi sebelum kita masuk ke SQL Server, perlu tahu dulu dong apa itu RDBMS gitu. Nah, makanya next. Nah, jadi kita biar lebih paham, kita pecah dulu RDBMS jadi RDB dulu. Oke. Jadi RDB itu apa sih? RDB itu singkatan dari Relational Database. Basically artinya adalah eh, RDB itu adalah cara untuk menyimpan data dalam bentuk tabel yang mana nanti tabelnya itu punya relational, makanya namanya adalah relational gitu. Jadi beda dengan database-database yang lain kayak yang nggak punya relation, tiap file dari data tersebut bisa dibilang independen gitu, mereka nggak punya hubungan apa-apa. Sedangkan di RDB ini dia tiap tabelnya dia memiliki hubungan, dia memiliki relation, sehingga nanti bisa di join satu sama lain. Nanti kalian kalau mungkin kurang familiar dengan kata-kata join akan ada penjelasannya lagi. Tapi basically join-join ini adalah menyambungkan antar table supaya nanti kita bisa mendapatkan insight uh, dan bisa memahami data yang ada di database.
Nah, ini adalah contohnya ya. Ini contoh bagaimana sebuah relational database. Jadi misal di sini ada tabel orders sama tabel order items. Nah, tabel order sama order items ini dia tersambung dengan eh, kolom ID pada orders dan kolom order ID pada si order items. Jadi mereka bisa nyambung satu sama lain. Begitu juga orders dengan users. Jadi orders itu dia punya kolom user ID, dia akan nyambung dengan kolom ID pada si tabel users gitu. Nah, lebih lanjut. Nah, di sini eh ini ya ini basic lah ya. Ini lebih lebih ini komponen yang paling simpel dari sebuah DBMS database RDB sorry. Jadi ini tabel kalian juga pasti familiar. Eh, ada fields atau yang biasa kita lebih familiar dengan kata kolom. Ada records atau yang kita lebih familiar dengan kata rows. Nah, sekarang kita masuklah ke si RDBMS. Tadi kan kita udah ngerti nih, RDB itu Relational Database itu kayak sebuah desain, sebuah sistem yang, sebuah cara untuk menyimpan sebuah data. Nah, MS ini singkatannya adalah dari Management System. Artinya apa? Jadi RDBMS ini adalah program yang membuat si RDB itu, program yang membuat si Relational Database itu. Jadi dia yang akan memanage bagaimana database itu disimpan, bagaimana data itu bisa berinteraksi dengan user gitu. Nah, seperti yang bisa dilihat nih dari gambar yang di bawah, jadi RDBMS ini yang mengatur bagaimana data itu ditarik dari user, ditaruh ke database, dan juga yang mengatur bagaimana data itu dikonsum oleh user. Nah, di sini user itu mencakup ini ya, mencakup dua hal. Jadi ada user yang producer, kayak balik lagi kalau kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan aplikasi ojol, all-shop, kita pakai TikTok, YouTube kayak gitu, kita jadi kayak bisa dibilang producer, kita nge-produce data. Di situ kita juga bisa dibilang kita berinteraksi dengan RDBMS karena kita memproduksi data dan RDBMS itu menarik data itu nyimpen di si database-nya. Sedangkan ada juga yang namanya producer, consumer. Consumer itu berarti dia yang mengkonsum data dari RDBMS. Nah, salah dua contohnya ini baik lagi adalah data scientist dan data analis. Mereka berinteraksi dengan RDBMS dengan menarik data dari database dan mereka gunakan untuk analisis dan bikin modeling kayak gitu. Ini ada beberapa commonly used RDBMS ya. Ada banyak RDBMS yang cukup sering dipakai. Ada MySQL, ada PostgreSQL, Oracle, MariaDB, dan Microsoft SQL Server. Nah, sekarang yang kita mau bahas adalah kita fokuskan ke pembahasan mengenai Microsoft SQL Server. Oke, tadi kita ini ya udah cukup paham ya, semoga tentang si RDBMS, dan sekarang uh, kita bahas lebih spesifik mengenai RDBMS SQL Server. Next. Jadi SQL Server itu apa sih? Basically RDBMS yang didevelop oleh Microsoft, dan ini sama seperti RDBMS software RDBMS lainnya yang tadi udah disebutin. Jadi SQL Server ini dibuild on top of SQL. Jadi SQL itu standard programming language yang emang didesain untuk berinteraksi dengan relational database. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai SQL ini, tapi untuk sekarang kita fokuskan dulu kepada SQL Server sebagai RDBMS. Next. Oke, sekarang kenapa sih kita milih SQL Server? Nah, jadi gini ya, sebelumnya disclaimer, eh, dari semua pilihan RDBMS yang ada, kita nggak bisa menyebutkan secara mentah gitu ya, kalau si RDBMS A itu lebih bagus daripada RDBMS B, C, D, E, F. Karena at the end of the day, eh, pemilihan RDBMS itu balik lagi ke bagaimana kebutuhan dari data engineer itu, bagaimana kebutuhan dari company, bagaimana kebutuhan dari resource yang kita miliki gitu. Jadi di sini uh, mau dijelasin kenapa SQL Server, tapi lebih ke alasan yang spesifik gitu. Jadi untuk spesifik spesifik case kenapa SQL Server dipilih dibandingkan dengan yang RDBMS lain. Jadi bukan karena SQL Server lebih baik ya. Nah, yang pertama adalah integration dengan Microsoft ecosystem. Jadi karena emang ini dibangun oleh Microsoft SQL Server ini, jadi dia integration dengan berbagai
produk datanya si Microsoft itu bisa seamless. Contohnya yang paling terkenal adalah Azure dan Power BI karena sama-sama dibuat oleh Microsoft. Kalau misalnya ada mau develop eh, tim data yang menggunakan Azure dan Power BI, SQL Server bisa jadi pilihan yang paling tepat karena sama-sama Microsoft jadi seamless gitu. Nah, yang kedua adalah scalability dan performance. Jadi ada di LKR Server ini punya berbagai eh, opsi untuk men-scale atau meningkatkan performance yang beberapa metodenya emang khusus untuk SQL Server aja. Terus ada beberapa tools yang built-in di SQL Server yang mana tidak bisa ditemukan di RDBMS lain. Dan yang terakhir adalah security dan compliance. Di sini balik lagi ini kembali ke perusahaannya, kembali ke kebutuhan dari data engineer. Mereka butuh security yang seperti apa gitu. Dan kalau memang kebutuhannya seperti security yang dimiliki oleh si SQL Server, maka inilah pilihan terbaik bagi data engineer gitu, SQL Server ini. Oke, sekarang uh, tadi kan udah ngerti SQL Server itu adalah RDBMS. Sekarang apa sih yang dilakukan SQL Server itu gitu? Apa yang untuk sisi data engineer? Kenapa sih? Apa yang digunakan apa yang dilakukan oleh data engineer dengan menggunakan si SQL Server ini gitu? Nah, jadi ada empat main ya. Ini ada empat kegunaan utama. Yang pertama SQL Server untuk data storage. Balik lagi RDBMS itu buat nge-store RDB, Relational Database. Jadi kita bisa menggunakan SQL Server untuk sebagai data storage. Kedua, SQL Server untuk data transformation. Jadi dengan menggunakan query SQL dengan bahasa language query itu, kita bisa mentransform raw data menjadi format data yang dibutuhkan gitu. Nah, yang ketiga, SQL Server untuk data integration. Jadi dengan menggunakan SQL Server, data engineer bisa mengcombine berbagai sumber data, berbagai source data untuk di-consume, ditransform, dan dihasilkan dalam format yang sesuai dalam format yang dibutuhkan. Dan terakhir, SQL Server bisa digunakan untuk pembuatan data pipeline. Jadi SQL Server bisa membantu menggerakkan data dan mengautomate proses untuk menggerakkan data dari source ke destination gitu. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke poin nomor 2 nih. Kita akan fokus ke bagaimana SQL Server digunakan dalam hal data transformation gitu. Dan jadi untuk selanjutnya kita akan fokus pembahasannya kepada querying language-nya yaitu SQL. Dan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya Ari. Ya, baik, terima kasih Mas Akmal. Untuk selanjutnya kita tadi kan udah dibahas ya mengenai apa itu RDBMS, lalu SQL Server. Coba kita kembali lagi ke dasarnya lagi. Jadi apa itu SQL? Next. Nah, seperti yang dilihat sini, SQL sendiri merupakan singkatan dari Structure Query Language. Yang mana tuh bahasa itu biasa digunakan untuk mengelola juga manipulasi basis data relasional. Biasanya ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti melakukan query data, menyisipkan atau memperbarui, juga menghapus atau mungkin juga mengubah strukturnya, atau basis data seperti tabel, indeks, ataupun tampilan-tampilannya. Lalu SQL sendiri ini juga terintegrasi dengan berbagai bahasa pemrograman juga yang berbeda. Jadi SQL ini digunakan untuk mengakses dan memanipulasi basis data, di mana sementara bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan logika bisnis yang ada, seperti contohnya menggunakan Python atau C++, sehingga banyak bahasa pemrograman yang memiliki dukungan, yang mana ini dapat berinteraksi dengan baik dengan menggunakan SQL. Lalu selanjutnya. Nah, lalu untuk SQL di sini ada dua, yaitu ada Data Definition Language atau DDL, juga ada Data Manipulation Language yaitu atau DML.
DDL ini sendiri merupakan digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data atau tabel, kolom, indeks, ataupun objek lainnya di dalam SQL. DDL ini melibatkan operasi yang mempengaruhi gimana data tersebut disimpan dan juga diatur di dalam basis data. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language di sini digunakan untuk melakukan pengelolaan data dalam basis data tersebut. Ini biasanya mencakup operasi-operasi seperti melakukan penyisipan, pembaruan data, atau melakukan penghapusan data dan juga pengambilan data dari beberapa tabel. Berikut ada beberapa contoh dari DDL dan juga DML. Seperti contohnya ada fungsi create, alter, drop, atau truncat. Sedangkan di DML, seperti pada umumnya ada juga select, insert, update, dan delete untuk melakukan operasi pada data tersebut. Selanjutnya, oke, baik. Lalu untuk selanjutnya ini kita akan mulai langsung ke hands-on-nya, di mana saya akan mencoba untuk melakukan sharing, di mana basic-basic query di SQL Server ini seperti apa. Karena tadi kan kita sudah belajar mengenai teori singkatnya seperti apa, dan ini merupakan hands-on-nya. Yang pertama, select all. Di sini statement select all ini digunakan untuk mengambil data yang mana data tersebut yang keluar adalah data dari, dia akan menampilkan semua data yang ada. Untuk struktur query language-nya yaitu menggunakan select bintang from table. Di sini saya mencoba memberikan contoh menggunakan tabel customer, di mana di tabel customer ini terdapat customer ID, first name, last name, email, dan age. Nah, dengan select all tersebut, saya dapat mengambil semua kolom di sana dan menampilkan sesuai yang saya inginkan. Lalu, kita juga bisa mengambil beberapa kolom saja, yaitu seperti contoh di sini, dengan menggunakan select, lalu tabel nama-nama kolom apa saja yang mau kita ambil, lalu from tabel yang kita inginkan apa. Ini saya masih menggunakan tabel customer. Di sini saya coba untuk mengambil first name, last name, dan juga email, sehingga didapatkan seperti pada gambar. Di sini saya mendapatkan kolom first name, last name, dan email saja, tidak untuk kolom yang lainnya. Selanjutnya, oke, selanjutnya itu select top. Di SQL Server ini, top ini digunakan untuk melakukan limit berapa jumlah row yang ingin kita ambil. Misalkan saya ingin mengambil hanya satu row saja, maka saya akan menggunakan select top 1 dari semua tabel dari customer. Seperti pada contoh di atas. Sehingga tabel yang tertampilkan di output-nya yaitu hanya menampilkan satu row saja, yang mana itu merupakan urutan dari row-nya. Namun apabila kita ingin melakukan suatu perankingan, misalnya ingin melihat penjualan terbesar yang mana, kita bisa melakukan dengan menambahkan order by. Jadi kita dapat melihat penjualan mana nih yang paling banyak, yang mana nomor 1 yang paling banyak terjualnya pada bulan ini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa menggunakan select distinct. Select distinct sendiri ini untuk menampilkan beberapa kolom yang distinct atau bisa dibilang unik. Apabila kita menggunakan distinct ini, beberapa kolom yang terdapat di dalam tabel tersebut yang mana itu duplikat atau sama, dia akan terhapus dengan sendirinya. Maksudnya
tidak tertampilkan pada tabel itu sendiri. Misalkan seperti contohnya di customer, kita memiliki dua orang yang memiliki nama John. Lalu ada 3 orang yang bernama Michael. Lalu ketika saya menggunakan select distinct from name dari tabel customer tersebut, yang keluar hanya nama-nama uniknya aja. Jadi hanya John, Jen, Michael, dan juga Emily. Seperti itu. Simpelnya. Selanjutnya. Lalu kita juga dapat melakukan aliasing kolom nama menggunakan S. Di SQL Server sendiri ini juga kita bisa merename nama kolom yang terdapat pada tabel tersebut menggunakan S sebagai suatu bentuk ekspresi yang berbeda. Seperti contohnya, saya ingin apabila nama dari kolom tabel tersebut susah dimengerti, saya ingin mengubah namanya menjadi nama yang lebih jelas, seperti dilihat pada query di bawah di slide. Di sini customer ID saya mengubahnya menjadi ID, lalu first name saya menambahkan underscore untuk dapat dapat lebih jelas dimengerti, lalu juga last name, email address, lalu customer egg dari tabel customer, sehingga didapatkan kolom-kolom yang awalnya dia berupa customer ID, dia akan berubah namanya menjadi sesuai yang kita inginkan karena kita menggunakan query S tadi. Lalu selanjutnya. Selanjutnya adalah order by. Order by ini sendiri digunakan untuk melakukan pengurutan pada kolom. Di mana misalnya saya ingin mengurutkan umur dari customer-customer yang ada ini, saya ingin mengurutkan customer mana sih yang paling tua. Nah, di sini saya menggunakan query seperti pada slide, yaitu saya melakukan select pada semua data, lalu dari tabel customer, lalu saya ordernya berdasarkan age atau umur, di mana saya menggunakan descendant, di mana ini dia akan mengurutkan dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Namun kita juga bisa mengurutkan, jadi customer mana sih yang memiliki umur paling muda, kita juga bisa menggunakan ascending. Seperti contohnya, select bintang from customer, order by age, ascending. Jadi kita hanya perlu mengubah descending dan ascendingnya saja. Ini select distinct juga tadi udah dijelasin. Lalu lanjut saja. Selanjutnya kita masuk ke filtering data. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai bagaimana select data, select column from table gitu. Namun kan ada beberapa dari user seperti misalnya meminta untuk melakukan filter pada data-data yang ada. Nah, kita bisa menggunakan fungsi where, di mana fungsi where ini digunakan untuk melakukan filter. Bisa itu berupa filter nama atau urutan atau lebih besar atau sama dengan, seperti itu. Seperti contohnya saja, sederhananya select bintang from customer where, di mana egg lebih besar dari 25. Jadi ininya nanti akan menampilkan customer yang memiliki umur lebih dari 25 tahun. Sehingga didapatkan output tabel yang dapat dilihat seperti di slide. Juga kita bisa melakukan filter tambahan menggunakan where. Misalnya kita ingin melakukan 2 filter. Kita tidak bisa menggunakan 2 where dalam satu query. Namun kita bisa menggunakan where, juga and, atau or. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke query between.
Between ini kurang lebih sama seperti where, namun ini Between itu dia akan mengambil data di antara beberapa nilai. Seperti contohnya, select bintang from customer, di mana umur dari customer itu between 25 and 30. Nah, di sini dapat diartikan bahwa query tersebut akan mengambil data di mana umur dari customer tersebut di antara umur 25 tahun dan 30 tahun. Sehingga yang masuk dalam rentang itu adalah 25 dan 28. Karena angka 25 dan angka 28 itu berada di antara rank dari 25 dan 30 tahun. Seperti untuk output yang bisa dilihat itu bisa dilihat di slide seperti itu. Lalu selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah query in. Pada SQL Server ini, operator penggunaan in ini digunakan untuk melakukan filter di mana kita ingin melakukan list pada beberapa nilai-nilai yang spesifik. Seperti contohnya, seperti pada di gambar, ketika user menginginkan kita untuk mengambil customer yang misalnya berumur 25 dan 30 tahun saja, seperti itu. Maka kita dapat menggunakan query select bintang from customer where egg in buka kurung 25 dan 30. Nah, jadi untuk query ini akan menampilkan data-data yang data-data customer yang memiliki umur berada di dalam spesifik unit tersebut. Entah itu 25 tahun ataupun 30 tahun, atau mungkin bisa juga nilai-nilai yang lain apabila kita melakukan pengeditan pada query tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya is null. Di SQL Server sendiri ini is null ini mengkondisikan bahwa kolom tersebut adalah kosong. Jadi terkadang ketika kita melakukan pengisian data ada beberapa customer yang tidak mencantumkan emailnya, sehingga ketika kita membuka database tidak jarang kita menemukan ada beberapa row yang nol. Nah, di sini kadang nilai nol ini cukup mengganggu, sehingga ketika kita ingin melihat suatu data yang mana gitu kita ingin menarik insight dari sana, kita bisa kita cenderung bisa mengabaikan nilai nol tersebut apabila user kita meminta kita untuk mengkecualikan nilai-nilai yang nol. Kita bisa menggunakan select bintang from customer where email is null gitu. Nah, seperti contoh di slide ini, kita bisa melihat bahwa email siapa aja sih customer yang nggak diisi gitu. Nah, didapatkan customer yang nggak mengisi email adalah Alex Johnson. Lalu untuk selanjutnya filtering data yaitu menggunakan query like. Di SQL Server ini sendiri, like operator ini digunakan untuk melakukan pencarian data pada string, yang mana itu termasuk ada string yang kita inginkan. Seperti contohnya, select bintang from customer, di mana ketik first name dari customer tersebut like J pagar, J persen, di mana itu dia akan menampilkan customer yang memiliki nama dengan huruf depan J. Ada juga kita bisa menggunakan spesifik langsung, misalnya saya ingin mencari nama customer yang memiliki nama John, siapa aja gitu. Nanti kita bisa melakukan select bintang from customer, lalu kita where
di mana first name dari customer tersebut like tanda petik kita bisa langsung menggunakan John gitu dengan lebih spesifik. Maka nantinya akan keluar output dari tabel adalah customer yang memiliki nama John. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah group by. Group by ini digunakan untuk melakukan pengelompokan pada spesifik kolom, di mana ini dilakukan untuk melakukan kalkulasi atau penghitungan, seperti biasanya menggunakan average, atau misalnya kita ingin menggunakan sum, count, atau min, max, seperti itu. Seperti contoh di slide, yaitu dengan query select last name, lalu avg egg, di mana avg ini adalah average, as average egg. Jadi nanti untuk output tabel yang diinginkan akan bernama average egg. Lalu from customer, dari tabel customer, lalu dilakukan group by berdasarkan last name. Jadi dia akan dikelompokkan berdasarkan last name. Sehingga nantinya akan didapatkan output tabel yang diinginkan adalah last name Doe memiliki average umur 25, Smith, Johnson William memiliki average umur sekian, seperti yang terlihat pada tabel. Lalu untuk selanjutnya ada juga query having, di mana having ini sama seperti where, namun having ini digunakan ketika kita melakukan grouping dan juga melakukan penghitungan agregat. Maaf, itu sepertinya kepotong. Jadi itu untuk having-nya. Untuk query-nya dapat dilihat, select last name, seperti di atas, average age, yaitu untuk rata-rata umurnya berapa, dari tabel customer, lalu kita akan menggroup by berdasarkan last name, lalu kita melakukan filter setelah itu, yaitu having, misalnya di atas 25 gitu. Nanti akan muncul average age yang mana Smith dan Johnson saja yang memiliki average age berumur 30 dan 28 tahun. Seperti itu. Untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke join. Terkadang kita tidak hanya bermain pada satu tabel aja, kita juga kadang melakukan querying pada dua tabel, dan seperti RDBMS, tabel-tabel tersebut kadang saling berhubungan dan kita terkadang memerlukan kedua tabel untuk menarik output yang kita inginkan. Nah, pada SQL Server ini sendiri terdapat fungsi join, di mana itu untuk menggabungkan kedua tabel berdasarkan yang kita inginkan. Untuk join sendiri ada 4 macam. Di sini ada inner join, di mana kalau inner join ini dia akan menampilkan output berupa irisan dari kedua belah tabel. Lalu ada juga left join, yaitu dia akan mengambil data yang mana dia join, yang mana output tersebut akan seperti namanya, akan menjoin ke samping, ke kiri. Jadi dia akan untuk seluruh bagian tabel yang di tabel 1 terambil, dan juga termasuk tabel 2 yang memiliki irisan terhadap tabel 1. Sedangkan right join, ini kebalikan dari left join. Jadi untuk output yang didapatkan nantinya akan berupa seluruh tabel 2, termasuk juga irisan dari tabel 1 yang masuk ke dalam tabel 2. Lalu ada juga ketika kita ingin
menampilkan seluruh tabel, yaitu full join atau full outer join. Dia akan menampilkan seluruh tabel 1 dan tabel 2. Baik itu dia berupa irisan ataupun juga tidak berhubungan sama sekali. Seperti itu. Next. Lalu untuk selanjutnya, di sini akan saya coba kenalkan dulu. Di sini ada tabel customer dan juga tabel order. Di antara dua tabel ini mereka saling berhubungan karena memiliki primary key yang sama nih. Ada customer ID dan juga di tabel customer ada customer ID dan di tabel order ada customer ID. Ini akan digunakan untuk kunci di mana kedua tabel tersebut dapat digabungkan. Untuk query-nya, untuk yang pertama-tama kita akan melakukan inner join. Seperti yang dibahas tadi, inner join itu dia akan mengambil irisan dari kedua tabel. Yang mana, seperti dilihat, select, kita akan mengambil first name, last name, order ID, dan juga order date. Nah, di sini kita dapat melihat ada C dot, lalu ada O dot. Nah, C ini merupakan suatu identitas. Sehingga ini first name berasal dari tabel mana, lalu ini last name berasal dari tabel mana, lalu order ID berasal dari tabel mana. Lalu select first name, last name, order ID, dan order date from customer C. C tersebut merupakan suatu simbolik identitas dari tabel customer untuk select yang di atas. Lalu from tabel customer tersebut dilakukan inner join dari tabel order on, di mana customer ID sama dengan customer ID di customer ID pada customer sama dengan order customer ID pada tabel order. Ini memiliki makna bahwa ini akan melakukan penggabungan antara tabel customer dan juga tabel order, di mana customer ID dan customer ID di order dan customer ID di customer memiliki saling terkait seperti itu. Sehingga didapatkan output yang didapatkan ini berupa saling beririsan, di mana kita dapat melihat di sini ketika di tabel order tidak ada tidak ada customer 4 dan 5. Nah, seperti di hasil juga tidak ada Emily dan Alex, yaitu customer ID yang memiliki nomor 4 dan 5. Sehingga yang ditampilkan hanya customer ID 1, 2, dan 3. Karena ya nanti langsung di chat aja dulu, Mas. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada left join. Left join ini akan melakukan penggabungan ke sebelah kiri. Yang mana di sini untuk query-nya dapat kita lihat. Di sini kita akan mengambil first name, last name, order ID, dan juga order date dari tabel customer. Lalu kita akan melakukan left join customer dan order, di mana customer ID dari customer itu merupakan sama dengan customer ID pada tabel order. Sehingga didapatkan untuk output yang dihasilkan adalah dia akan mengacu pada tabel customer, di mana dia akan menampilkan customer ID 1, 2, 3, 4, 5. Seperti dilihat ini ada yang null juga karena pada customer 4 dia tidak memiliki order ID. Jadi nol. Ini harusnya dia menampilkan satu lagi, yaitu untuk Alex Johnson juga tidak ada di tabel order. Dia juga nol, seperti itu.
Lalu untuk selanjutnya, itu adalah rect join ya. Rect join ini kebalikan dari left join. Kebalikan dari left join, yang mana untuk query-nya sendiri dapat kita langsung lihat saja, di mana kita akan melakukan select pada first name, last name, order ID, dan order date. Dari tabel customer, di mana kita akan melakukan right join dengan tabel order, di mana customer ID di tabel customer saling berhubungan dengan customer ID pada tabel order. Sehingga dapatkan output-nya di sini berupa John Jen hanya berupa dia akan menyesuaikan pada tabel order. Yang mana dapat kita lihat di sini kita tidak menemukan apa eh, nama Emily dan Alex karena untuk customer ID 4 dan 5 itu tidak terdapat pada tabel order. Karena tabel order hanya menampilkan customer ID 1, 2, dan 3. Sehingga akan menampilkan hasil 0 seperti ini. Lalu selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu adalah full join, di mana full join itu dia akan menampilkan seluruh nilai dari tabel. Namun kita akan melakukan select, di mana kita akan melakukan pengambilan dari beberapa kolom saja, yaitu first name, last name, order ID, dan order date. Dari tabel customer, yaitu dilakukan full join dengan tabel order, di mana customer ID pada tabel customer ini saling berkaitan dengan customer ID pada order. Sehingga didapatkan di sini dia akan menampilkan seluruh order ID pada seluruh data pada tabel order dan tabel customer. Oke. Selanjutnya, oke, itu kan tadi udah kami jelaskan mengenai apa itu data engineer, apa itu SQL Server, apa itu SQL, dan juga tadi kita juga udah mengenal basic-basic dari SQL Server itu sendiri apa. Namun sebenarnya itu masih terdapat banyak tools, masih banyak terdapat query-query yang harus diketahui. Yang mana ini kita akan dapat mengeksplornya lebih lanjut lagi nanti. Selain join, sebenarnya juga ada union, ada juga outer join, dan juga berbagai macam join lainnya. Nah, itu nanti akan kita eksplor lagi lebih lanjut di kesempatan yang datang, dan kita juga akan melakukan hands-on di kesempatan tersebut bersama saya dan juga rekan saya, Mas Akmal. Sekian presentasi dari kami, akan saya kembalikan ke Mbak Azra. Terima kasih. Oke, makasih untuk Kak Ari dan Kak Akmal untuk penyampaian materinya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh di kolom chat. Boleh ditulis aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab itu, mungkin aku mau sedikit menjelaskan tentang Celerex ya. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang udah tahu sama Celerex, namun ada juga mungkin yang belum kenal sama Celerex dan baru bergabung. Aku mau sedikit menceritakan tentang Celerex.
Oke, jadi Celereds ini atau PT Mitra Talenta Group kita merupakan perusahaan IT consultant. Kita sudah berdiri sejak tahun 2018, di mana kita menyambungkan talent-talent IT dengan beberapa industri kayak gitu. Nah, untuk Salarat sendiri kita juga sudah bekerja sama dengan Kampus Merdeka dan Google Cloud Partner. Untuk Salarat juga kita punya 3 unit bisnis. Yang pertama ada Talent Partner, Solution Partner, dan Knowledge Partner. Untuk yang Talent Partner ini, jadi kita ngebantu nih untuk misalnya teman-teman mengembangkan pengalaman teman-teman untuk bisa bekerja di industri-industri yang sudah bekerja sama dengan Celerates. Terus teman-teman juga bisa meningkatkan skill teman-teman juga. Contohnya kayak Kak Ari dan Kak Akmal tadi, mereka handle project untuk di logistik company dan mining industry kayak gitu. Nah, yang kedua adalah solution partner. Jadi uh, untuk teman-teman yang misalnya tergabung di bagian ini itu bisa ngebantu beberapa industri juga untuk support kebutuhan mereka gitu ya, misalnya kayak develop produk dan lain-lainnya gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa meningkatkan skill pastinya dengan menghandle berbagai project. Dan yang terakhir adalah knowledge partner. Itu seperti yang dilakukan oleh Kak Ari dan Kak Akmal saat ini. Jadi mereka membagikan pengalaman, pengetahuan, ilmu-ilmu yang udah mereka terapkan selama project gitu ya, selama karir mereka. Jadi di dunia nyata itu seperti apa. Nah, di situ kita juga menyediakan program training, bootcamp, webinar gitu. Nah, ini adalah industri yang sudah bekerja sama dengan Cellerage. Mungkin Kak Ari dan Kak Akmal salah satunya pernah mengendal dari beberapa industri yang ada di layar teman-teman ini. Nah, ini adalah skill atau kompetensi yang Cellerage milikin. Ada data analis, big data cloud, dan artificial intelligence, sistem application, dan soft skill serta project management. Nah, seperti mungkin tadi yang udah disampaikan oleh Kak Ari ya, jadi untuk yang kelas pertama ini adalah kelas bagian pertama, jadi mungkin banyak ngebahas seputar teori gitu ya. Nah, nanti akan ada hands-on-nya, jadi ada prakteknya juga, itu di kelas selanjutnya, yang kelas kedua. Jadi ini adalah kelasnya, berlangsungnya sama, tetap online, Zoom meeting, jam 7 sampai jam 9, hari Senin, tanggal 28 Agustus. Nah, di sini teman-teman juga udah pasti akan dapat video dan learning materialsnya juga, sertifikat sudah pasti. Nah, cuman yang membedakan adalah teman-teman akan praktek langsung yang dibimbing ya oleh Kak Ari dan Kak Akmal. Jadi akan ada case study dan juga feedback kalau misalnya teman-teman mengerjakan case study tersebut. Nah, dari hasil itu, feedback dan case study-nya bisa teman-teman gunakan sebagai portofolio. Nah, yang akan dipelajari di kelasnya nanti adalah dua metode ini dengan beberapa mungkin komponen pendukungnya yang mungkin nanti bisa dijelaskan secara singkat oleh Kak Ari dan Kak Akmal. Nah, mungkin aku mau sampaikan sedikit juga, pertemuan lalu juga kita sempat bahas tentang data analis SQL query di PostgreSQL. Nah, ini adalah kelas part 2-nya juga sama. Akan ada hands-on dan prakteknya juga. Kita bahas dan praktek tentang DDL dan DML untuk di kelas ini. Jadi teman-teman bisa daftar di link yang udah ada di bawah. Mungkin nanti aku juga share di kolom chat gitu. Oke, mungkin aku persilakan untuk Kak Ari dan Kak Akmal bisa mulai sesi tanya jawabnya. Kayaknya udah cukup banyak yang bertanya. Atau mungkin dari Kak Ari dan Kak Akmal ada yang mau di-share eh, apa ya, knowledge atau referensi-referensi juga buat teman-teman di sini belajar, boleh silakan. Mungkin kita nggak apa sih langsung ke si tanya jawab aja. Oke, boleh. Oke, mungkin kita bisa jawab pertanyaan pertama dulu ya mengenai parent dan foreign key. Mungkin dari eh, operator boleh tampilin dulu tadi slide-nya, slide yang tentang join. Supaya bisa lebih jelas.
Oke, sebentar. Buka dulu ya. Atau kalau masih belum, nggak apa-apa, sambil siapin mau jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi Indra Aditya nanya, kalau dari 4 join ini ketentuan penggunaannya gimana ya? Kapan harus pakai dan kira-kira dari study case gimana? Oke, jadi kalau eh, kapan kita menggunakannya itu nggak bisa dibilang tepatnya ya. Tepatnya maksudnya dalam artian saat eh, saat A atau saat B, saat C itu susah dibilang. Tapi balik lagi ke kebutuhan bisnis. Nah, mungkin aku kasih contoh ya, contoh left join. Jadi eh, waktu itu sempat ada datanya, ada data processing. Jadi katakanlah ada dua tabel ya. Tabel yang kiri itu tabel yang berisi data-data transaksional. Data transaksional dan data tersebut memiliki eh, orang, data orang yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Nah, data yang di kanan itu adalah data yang berisi data lengkap mengenai orang tersebut gitu. Nah, di sini request dari user adalah waktu experience saya request dari user adalah left join aja. Left join ini artinya kalau misalnya ada data yang ada di tabel kiri, data yang di transaksional ini, kalau misal ada data orangnya, maka dia akan ditampilkan data orangnya. Tapi kalau nggak ada data orangnya, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, kalaupun nggak ada match-nya, dia akan jadi nol. Itu contoh, itu salah satu contoh kapan dipakai left join waktu itu ya. Baik lagi, ini nggak bisa diterjemahkan secara gamblang bilang kapan left join, balik lagi ini ke kebutuhan user gimana. Cuma itu contoh spesifik case-nya, kapan waktu itu pakai left join kayak gitu. Jadi mungkin kalau mau disimpulkan, left join waktu itu dipakai waktu user, oke kita ingin ada informasi tambahan untuk tabel di kiri, tapi kalau ternyata informasi tambahan itu nggak apa-apa, nol aja datanya. Tapi kalau ada, tolong ditampilkan. Basically kayak gitu logiknya. Tuh. Oke, mungkin eh, dari Arif mau ada menjawab pertanyaan dulu. Oh ya, sorry. Tadi terkait ini ya. Lupa mau jawab mengenai parent atau foreign key. Jadi mungkin bisa di next slide. Oke, nah di sini ada tabel customer sama tabel order. Nah, mungkin ke penjelasannya dulu ya. Tadi mungkin udah ada disebutin singkat, cuma mungkin emang tidak terlalu didalamin mengenai foreign key dan parent key. Jadi basically for a parent key itu atau yang kalau yang pernah dengar juga parent key itu sama kayak primary key gitu ya. Itu adalah kolom yang menjadi identitas dari sebuah tabel. Jadi kolom itu dalam satu tabel pasti distinct. Nggak akan ada row yang memiliki value sama di kolom tersebut gitu. Nah, contohnya kalau di yang table customer itu parent key atau si primary key-nya itu adalah si kolom customer ID. Sedangkan di tabel order ID, di tabel order primary key-nya itulah order ID. Nah, yang menghubungkan kedua tabel ini adalah primary key yang ada di foreign key yang ada di tabel order. Jadi foreign key itu kayak foreign itu kan kalau diartikan dari bahasa foreign itu ya asing lah dari luar gitu ya. Nah, di sini si tabel order ini dia ngambil key yang ada di tabel customer, yaitu customer ID. Jadi dia menarik foreign, jadi namanya adalah foreign key. Foreign yang diambil dari si tabel customer. Nah, di sini uh, parent key dan foreign key adalah uh, kolom-kolom yang menghubungkan antar tabel di dalam si RDBMS yang menyebabkan akhirnya bisa terjadi adanya join-joinan, left join, right join, dan sebagainya. Gitu. Ini itu mengenai uh, left join dan, sorry, foreign key dan primary key. Oke, mungkin dari
Ari, ada yang mau dijawab pertanyaan? Oke, baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Triwalya Wibowo. Di sini dia menanyakan bagaimana menentukan beberapa tabel yang akan dijoinkan sebagai tabel utama. Nah, mungkin coba dari Mbak Azra bisa coba dilihat di slide 10. Back, Mbak Azra. Oh, oke. Ya. Nah, di sini dia akan menampilkan beberapa tabel yang mana saling berhubungan satu sama lain. Di sini bagaimana menentukan beberapa tabel yang akan dijoinkan sebagai tabel utama. Ini sendiri termasuk dari kebutuhannya sendiri. Kita akan mengambil kita membutuhkan tabel apa aja atau data dari kolom apa aja. Misalkan saya ingin menampilkan user di mana user ini dia membeli produk apa aja sih gitu. Nah, seperti kita lihat di slide ini ya, ini dia tidak berhubungan langsung ke produk, sehingga dia terlebih dahulu dia mengambil dari ID merchant dan juga nanti dari merchant ID ini dia kan baru terhubung ke produk. Nah, ketika kita dari user sendiri ingin meminta uh, data dari customer yang membeli produk apa, nah kita akan melakukan join dari tabel user tersebut dengan tabel produk, juga tabel merchant. Namun nantinya di select tersebut kita akan mengambil beberapa kolom saja, yang mana itu berupa nama usernya, lalu mungkin juga nama produk yang diambil apa, seperti itu contohnya. Apakah dari Riwalio ada feedback? Atau mungkin dari Mas Akmal ada pertanyaan lagi yang ingin dijawab? Oke, baik. Jawab lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Balpir mengenai SQL server di big data gitu. Nah, jadi kalau di company-company itu biasanya SQL server dia company kalau di company itu biasanya ada dua opsi. Dia either punya server yang gede, jadi dia bisa langsung simpan di situ, atau oh gini deh, SQL Server itu ada tiga tipe penyimpanan. Yang pertama dia simpan di di server sendiri. Jadi company punya server sendiri, dia simpan di situ. Yang kedua hybrid, jadi dia bisa satu di server setengah-setengah, ada yang di server, ada yang di cloud, dan cloudnya itu pakai Azure of course. Dan yang ketiga adalah full di cloud gitu. Jadi emang kalau di company, kalau memang duitnya banyak, duitnya gede, dan emang eh, akan berguna untuk jangka panjang, biasanya si SQL Server ini akan diintegrasikan ke server sendiri. Mereka akan build server sendiri yang gede kapasitasnya dan akan ditaruh SQL Server di situ gitu. Paling gitu sih biasanya ya. Ya, mungkin selingan sedikit ya. Ini ada yang nanya dari Kak Andika. Untuk Mas Ari dan Mas Akmal, daily sebagai data engineer-nya ngapain aja? Mungkin boleh diceritain sebagai data engineer kalian melakukan apa saja di klien, Kak, di project. Oke, mungkin aku dulu ya yang cerita. Jadi kalau aku data engineer-nya eh, sekarang itu kerjanya kerjasama dengan data scientist gitu. Nah, data scientist itu mereka kan bikin model gitu ya. Mereka bikin model dan uh, aku dan teman-teman data engineer di projectnya kita ngedevelop pipeline supaya bisa model itu di-deploy gitu. Nah, kalau di kami penggunaan SQL Server-nya itu ditaruh sebagai di ujung banget, di ujung awal. Jadi di ujung awal itu SQL Server-nya gini, SQL Server itu dia yang ngambil data dari source-nya, dari API, dari aplikasi kayak gitu. Setelah itu, si SQL Server akan men-store data itu dalam database. Nah, yang data engineer lakukan adalah setelah data itu sudah masuk database, data itu akan ditarik sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan kebutuhannya data scientist. Jadi kalau gini ya, biar kebayang ya, kalau di database itu kan semua datanya terkumpul tuh dari ujung nol sampai yang dari ujung awal banget sampai detik sekarang ini tuh terkumpul semua gitu. Sedangkan kalau data scientist biasanya butuh data misal 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir. Nah, jadi yang kami lakukan adalah kami tarik tuh datanya dari si SQL Server itu menggunakan tools yang biasa kami gunakan itu menggunakan Spark. Jadi kita tarik Spark menggunakan Spark, terus menggunakan Spark juga kita melakukan data processing. Buat yang belum pernah dengar, jadi Spark itu data processing untuk big data ya. Jadi kalau misal pernah dengar juga nih, kalau di Python kan pandas gitu ya buat ngotak-ngatik data frame. Nah, kalau big data itu pakainya Spark. Jadi kalau kami itu pakai Spark, kita olah datanya sampai dari awal sampai akhirnya jadi sampai tahap modelingnya, terus nanti outputnya kita simpan dalam data warehouse. Nah, nanti hasil dari data tersebut, dari pipeline tersebut, dikonsumsi oleh orang-orang business intelligence dan data analis gitu untuk melakukan analisis selanjutnya untuk mencari business insight. Ya, dan semua proses itu, pipeline itu ditaruh, di automate di Apache Airflow gitu. Nah, buat yang belum tahu, jadi Apache Airflow itu dia uh, basically nge-automate job-job untuk big data gitu. Jadi termasuk waktu dia narik data dari SQL servernya, waktu dia melakukan processing datanya, waktu melakukan modeling, hingga waktu di store ke data warehouse, itu semua ditaruh jobnya, di automate menggunakan SQL server. Jadi itu garis besar mengenai data engineering yang saya lakukan di company yang sekarang. Oke, mungkin boleh dari Kak Ari. Soalnya kan Kak Ari dan Kak Akmal beda industri ya. Barangkali ada perbedaan atau sama. Boleh diceritain. Ya, kalau dari saya sih kurang lebih ya sama kayak Mas Akmal. Namun itu hanya berbeda di apa? Di bisnis unitnya aja, seperti apa bentuk datanya, seperti contohnya dari Mas Akmal ini dari perusahaan industri manufaktur, dia akan mendapatkan uh, inputan data tiap hari berupa data-data manufaktur, sedangkan saya berupa dari perusahaan logistik, saya mendapatkan inputan data yang berasal dari data-data pengiriman atau misalnya dari barang-barang yang hilang dari pengiriman logistik seperti itu. Ya, untuk kegiatan sehari-harinya juga sama aja, yaitu saya melakukan penarikan data yang sesuai yang diinginkan oleh analis saya, seperti saya juga melakukan cleaning data, karena data yang saya ambil itu cenderung tidak bersih dan harus dibersihkan karena ada beberapa duplikat atau ada juga missing value juga ada gitu. Lalu juga lebih ke maintenance dari ETL pipeline tersebut, apakah ETL tools tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan apabila dia stop tiba-tiba, nah di situ PR bagi data engineer untuk melakukan perbaikannya. Seperti itu. Mungkin itu untuk secara singkatnya kegiatan dari data engineer di tempat saya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan lain. Mungkin dari Kak Akmal atau Kak Ari mau pilih pertanyaan lagi, silakan. Oke, aku mau jawab lagi dari atas lagi deh, diurutin. Jadi ada pertanyaan dari Pak Fikur ya, Taufikur Rahman. Nih, ada pertanyaan pertama, kalau join apakah penting menyediakan tipe data setiap data? Iya, kalau misal tipe datanya beda, yang dijoinin, dia akan error. Dia kalau misal string sama string, integer sama integer. Kalaupun misalnya kita punya string yang isinya angka doang, terus kita mau join sama integer, yang ya of course angka doang, itu nggak akan bisa, karena data type-nya beda gitu. Jadi emang harus sama. Nah, eh,
Terus apakah data masih bisa di-join ketika tidak ada parent maupun foreign key. Nah, ini sebenarnya beda case ya. Kalau masalah bisa join atau enggak, tadi kalau beda data nggak bisa. Tapi kalau antar dua table nih, kita mau join menggunakan eh, dua table yang nggak punya parent atau foreign key, apakah bisa? Technically bisa. Itu technically bisa dikerjakan asal tipe datanya sama. Tapi yang jadi masalah adalah dari segi bisnis itu kacau sih, kacau banget. Karena eh, kolom-kolom yang tidak seharusnya dipakai untuk join malah dipakai untuk join, dan nanti hampir pasti outputnya itu nggak akan rapi, outputnya nggak akan konsisten, outputnya nggak akan bisa memiliki real functionality gitu untuk segi bisnis gitu. Ya, oke. Dan yang terakhir, apa bedanya sistem analis dengan data engineer? Ini sebenarnya ini ya cukup cukup pecah dua ya, cukup cukup jauh perbedaannya. Jadi kalau data engineer tadi ya kita ngedesain sistemnya, kita ngedesain arsitekturnya, kita mikirin gimana cara data bisa dialirkan dari ujung ke ujung gitu. Dan kalau sistem analis dia lebih ke yang menganalisis sistem yang ada di perusahaan itu gitu, memastikan sistem yang digunakan perusahaan itu berjalan dengan baik. Terus mungkin mereka juga akan memikirkan bagaimana upgrade apa-apa saja yang perlu dilakukan dengan sistem yang udah ada. Terus juga mereka juga harus ngerti mengenai data engineering, software engineering, ini ya, software engineering uh, workflow ya. Soalnya mereka banyak berkelut di dalam hal software engineering gitu. Jadi mereka bisa tahu persis bagian mana dan kapan sebuah bagian dari software atau sistem yang ada di perusahaan itu perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan gitu. Oke, gitu. Mungkin dari Ari. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Wildan Auliana. Jadi untuk perusahaan sendiri, apakah data yang udah tidak digunakan biasanya di-clean tiap berapa lama waktunya atau tidak dihapus? Nah, itu sendiri biasanya tergantung dari kebijakan perusahaannya sendiri ya, kebijakan perusahaan. Namun kalau dari perusahaan saya, biasanya tidak dihapus. Itu biasa digunakan untuk history dan akan digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan ke depannya bagaimana. Jadi ketika mereka akan melakukan strategi bisnis, mereka akan melihat tren-tren pada masa lalu bagaimana, sehingga mereka akan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data-data yang telah lalu. Seperti itu. Oke, ya. Aku mau jawab lagi pertanyaannya. Ini balik lagi urut dari awal, dari atas, dan dari Dwinen Nurfiati. Uh, Kira-kira perbedaan dari data engineer dan cloud engineer itu apa ya? Dan kemudian untuk basic knowledge-nya gimana? Oke, jadi kalau data engineer itu dia berhubung data engineer itu nggak harus di cloud, maka dia eh, nggak ada eh, nggak ada kebutuhan, nggak ada kewajiban untuk mengetahui tentang cloud gitu. Yang paling penting dari data engineer adalah pemahaman mengenai big data ekosistem, itu penting banget. Jadi kayak Hadoop, kayak itu kalau pernah dengar, dan RDBMS, mereka data engineer itu harus paham mengenai hal tersebut gitu. Jadi kalau data engineer itu spesifik ke arah data. Dan kalaupun memang dia data engineer-nya mau ada deploy atau mau ada penggunaan cloud sebagai sistem storage-nya, mereka akan belajar cloud tapi hanya spesifik yang berhubungan dengan bagaimana workflow si data engineer itu di perusahaan tersebut gitu. Sedangkan untuk cloud engineer ini memang benar ya. Jadi si data engineer dan cloud engineer memang ada irisan. Cuma kalau cloud engineer ini dia uh, cakupannya lebih luas gitu. Karena cloud ini nggak cuma bagaimana dia nge-store data, tapi di cloud juga ada AI, ada ML, terus di cloud juga uh, ada tools-tools lain yang nggak necessarily data engineer gitu. Jadi emang cakupannya itu dari segi cloudnya lebih luas,
tapi dari segi data engineer-nya mungkin sedikit lebih sempit dibandingkan data engineer gitu. Nah, untuk basic knowledge-nya, data engineer itu eh, mungkin kalau knowledge yang soft skill ya, atau kayak pengetahuan dasar itu tadi yang udah dijelasin mengenai ADBMS itu cukup penting. Terus juga eh, nanti perlu mempelajari juga bagaimana tipe-tipe database. Dan mungkin kalau dari segi ini ya, dari segi apa programming language nih, biar gampang ya. Programming language kan belajarnya bisa on point lah, bisa jelas gitu apa yang perlu dipelajarin. Nah, jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, data engineer itu programming language yang paling berat itu bukan berat, yang paling penting adalah Python, terus SQL. Python sama SQL itu penting banget karena eh, kayak Spark kayak gitu, Spark yang eh, big data processing dia ada di Python. Terus juga ada banyak banget eh, Python connector yang dia bisa nyambung ke database-database seperti si SQL Server yang tadi jelasin. Nah, SQL ini ya pretty much self-explanatory lah si SQL Server, SQL ini karena emang dia dipakai di mana-mana gitu. Khususnya kalau misal kita nge-store database yang tipenya tabular, yang tipenya structured, kita kalau mau ngedit-ngedit, mau nganalisis datanya, itu semua pakai SQL, gitu bilang. Kayak gitu sih. Eh, saya coba ikut menjawab lagi ya. Sini ada pertanyaan yang kelewat. Jadi di sini bertanya bagaimana kita bisa memeriksa dan memastikan bahwa data yang kita tangani atau urus tetap terjaga dengan aman atau tidak terancam risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Nah, ini hal ini sendiri tuh kita bisa melakukan beberapa pencegahan juga. Jadi untuk untuk perusahaan saya sendiri yang memiliki banyak akses itu sendiri adalah data engineer. Jadi untuk end user itu tidak memiliki akses atau eh, ibaratnya dia nggak bisa langsung mengambil datanya melalui raw data tersebut. Jadi dia memang harus ada step-step baik untuk pengambilan data. Jadi untuk data mentah dan data mart atau database itu sendiri dia eh, yang menghandle itu adalah seorang data engineer. Sehingga nantinya apabila seorang analis ataupun user ingin meminta data, dia akan melakukan request kepada data engineer untuk dilakukan penarikan. Karena di sini sendiri perusahaan berusaha untuk melakukan pengamanan agar risiko data tidak bocor atau mungkin ada kesalahan dalam penggunaan yang mana dari end user yang misalnya kurang paham terhadap data melakukan kesalahan yang tidak profesional sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan data atau mungkin penghapusan data secara permanen seperti itu. Itu merupakan langkah dari perusahaan biasanya dilakukan untuk menjaga risiko data tidak bocor. Juga dari data engineer sendiri juga eh, diminta untuk apabila kita misalnya sudah selesai bekerja, kita harus selalu melakukan logout pada akun kita atau sekiranya kita sedang beristirahat itu kita juga eh, harus mengunci laptop kita seperti itu. Itu untuk menjaga bagaimana data itu tidak bocor atau menjaga keamanan data pekerjaan yang kita pegang seperti itu. Karena data-data dari perusahaan itu sendiri bisa dibilang itu cukup penting dan itu sangat ditekankan oleh atasan-atasan kita agar tidak bocor ke luar seperti itu. Oke, aku mau jawab lagi ya pertanyaan dari Vicky. Ini pertanyaan simpel, cuma cukup ini ya, cukup penting juga. Eh ETL prosesnya di mana kalau SQL Server? Ya, jadi eh, ETL proses di SQL Server itu bisa ada dua ya. Bisa secara manual kita lakukan, nge-import datanya, terus di SQL script-nya kita otak-atik datanya, itu secara manual bisa, sampai kita nge-store-nya, insert table, segala macam itu manual, dari ujung ke ujung bisa.
Tapi yang biasa di company lakukan, termasuk yang company yang sekarang sedang saya jalani itu, dia pakai SQL Server Integration Service. Nah, di SQL Server Integration Service itu jadi dia rangkaian job dari uh, tadi ya, dari yang data source sampai ke database, ya sampai di store ke database, yang mana dia akan secara otomatis running, entah tiap berapa menit, entah tiap berapa jam atau tiap berapa hari gitu. Jadi di situ sebenarnya uh, um, proses ekstraknya kan ETL ya, ada proses ekstrak. Ekstrak itu ya udah dia akan narik data dari source-nya, ada job-nya yang bisa narik data dari source itu. Terus di transform ini dia bisa nge-transform menggunakan SQL language. Jadi di situ kita bisa nge-store SQL language-nya baik itu SQL biasa atau juga stored procedure. Mungkin kalau yang udah pernah dengar bisa ngerti stored procedure kayak gimana. Cuma basically stored procedure itu kayak SQL tapi disimpan dalam suatu package sehingga nanti si SQL query itu bisa dipakai berulang-ulang untuk kondisi berbeda-beda gitu. Jadi supaya si SQL query-nya nggak ditulis berulang-ulang. Itu ditransformnya dan terakhir di load. Load juga ada di SQL Server Integration Service itu. Jadi di situ dia bisa di ujungnya secara otomatis dia akan langsung nge-load datanya itu ke si database. Jadi gitu. Mungkin langsung dilanjut aja pertanyaannya ke pertanyaan yang kedua yang di kini. uh, Oke, lanjut ke pertanyaan Diki. Yang kedua, jadi pipeline gimana kalau untuk SQL Server bisa sampai clean datanya untuk di-esteem. Nah, kalau ini sebenarnya tergantung company-nya gimana ya. Balik lagi tergantung bahkan si SQL Server itu gitu. Jadi bisa aja data yang dari SQL Server ini dari ujung ke ujung terus langsung bikin modeling selesai. Tapi kalau di company yang saya jalanin sekarang, SQL Server itu sekedar dari source, di cleaning dikit lah, dibersihin dikit, taruh di database. Nanti dari database ditariklah misal per 2 bulan, terus barulah proses cleansing-nya itu uh, pakai Spark gitu. Jadi si SQL Server itu dipakainya sekedar untuk nge-store data aja dulu, nge-store data dulu, nanti proses cleaningnya dilakukan menggunakan tools yang berbeda gitu sih. Oh, ya udah. Kalau dari Ari belum mau ada yang jawab lagi, aku jawab lagi satu lagi dari Wildan Auliana. Jadi perihal performa dari SQL Server dan security. Untuk SQL Server sendiri, maintain RDBMS-nya seperti apa, backupnya gimana, backupnya kemana. Jadi ini terkait backupnya dulu ya. Jadi kalau terkait backupnya itu saat kita nge-setup si SQL Server, baik itu di cloud, baik itu di server sendiri, kita akan ada em, kita akan ngedefine sebuah path yang khusus untuk nge-backup data dari SQL Server. Nah, backup ini balik ya tergantung company-nya gimana, tergantung bisnisnya gimana. Eh, yang paling simpel adalah full backup. Full backup itu jadi semua datanya diambil dari data yang ada di database, terus didouble, ditaruh di tempat directory yang backup directory-nya gitu. Kalau selain dari itu, em, mungkin ada yang backupnya hanya backup untuk yang ada perbedaan aja gitu. Jadi misal untuk kalau misalnya ada data baru aja, dia baru akan backup. Tapi kalau data-data lamanya enggak. Jadi mungkin kalau dari segi backupnya eh, ada banyak banget jenisnya. Cuma intinya ada di define sendiri gitu, directory untuk nge-backup si data SQL Server. Terus untuk security-nya gimana? Jadi kalau security-nya itu ada eh, namanya itu kayak Windows Authenticator gitu. Jadi di si Windows Authenticator itu gunanya untuk eh,
apa ya, kayak menyimpan data dari user yang menggunakan database tersebut gitu. Jadi selain dia bisa menghalangi orang-orang yang nggak seharusnya membuka database, dia juga bisa membatasi akses orang-orang yang membuka database itu gitu. Jadi misal ada eh, orang dari bagian sales dia buka database, terus dia mau akses database tersebut, nah dia dibatasin tuh, bisa dibatasin supaya misal dia nggak bisa lihat data-data tentang HR gitu. Karena dia cuma bisa lihat data-data tentang salesnya aja, tentang performance sales. Begitu juga sebaliknya, misal yang orang HR nggak bisa lihat data sales. Jadi itu salah satu contoh ini ya, salah satu contoh simpel mengenai security di SQL Server. Ada authenticator-nya, termasuk dan juga lebih jauh bisa bisa juga pakai VPN gitu. Bisa jadi saat kita mau akses ke SQL Server itu kita harus punya akses VPN dulu, VPN untuk perusahaan itu, khusus untuk perusahaan itu supaya kita bisa dapat akses ke SQL Server, ke si SQL Server tersebut gitu. Oke, dari Kak Ari ada yang mau ditambahin lagi? Saya cukup. Cukup ya. Oke, mungkin kita juga udah di sesi akhir acara karena sudah menunjukkan eh, jam 8:30. Mungkin ini terakhir, aku mau minta tolong dari Kak Ari atau Kak Akmal bisa jelasin sedikit singkat mengenai kelas selanjutnya yang akan hadir di tanggal 28. Mungkin kita sedikit aja, kira-kira itu dari isi kelasnya itu nanti mau ngapain, mau ngebahas apa, kayak gitu. Sama mungkin tadi di kolom chat itu ada yang tanya untuk link SQL servernya. Ya nanti kalau misalnya kalian ikut kelas ini nanti akan diberitahu mengenai link untuk SQL-nya. Ya nanti untuk install dan lain-lainnya itu nanti teknisnya akan diberitahu em, mengenai kelasnya. Oke, mungkin boleh minta tolong dijelasin kira-kira dari kelas ini nanti akan ngebahas tentang apa? Oke, aku jelasin ya. Jadi kalau kalian ingat tadi SQL Server itu dia ada empat main ini ya, ada empat main tools, empat main apa ya kegunaannya, ada empat kegunaan utama. Salah satunya adalah di bagian data transformation gitu. Nah, data transformation ini di SQL Server dia menggunakan query language di SQL. Nah, di meeting di webinar yang selanjutnya ini kita akan hands on. Kita akan jadi tadi kan kalian cuma dijelasin doang nih, cuma lihat-lihat doang. Oh, ada select, ada join, ada where, ada filtering, filtering group by dan sebagainya. Kalian cuma lihat doang, enggak, tapi cuma cuma tahu idenya aja gitu kan, nggak uh, belum merasakan sendiri bagaimana mengerjakan itu, belum dari segi hands on gitu. Nah, nanti untuk di webinar ini kita akan ajarin kalian untuk langsung hands on, untuk biar kalian bisa merasakan sendiri bagaimana ngerjain nge-scripting menggunakan SQL. Dan selain dari basic-basic tools yang tadi dia dijelasin, uh, nanti juga kami akan coba mengintroduction kalian kepada beberapa teknik-teknik yang lebih advance dari SQL language gitu. Nanti itu query advance kayak gimana bisa nanti kalian ikutin sendiri, rasain sendiri uh, di webinar yang selanjutnya. Oke, thank you Kak Akmal. Dari Kak Ari, ada tambahan sedikit enggak tentang kelas yang nanti akan diisi? Ya, nanti untuk kelas selanjutnya ini juga, jadi nanti bisa nggak dari kami aja yang melakukan presentasi, dan nanti juga yang ditampilkan bukan PPT aja, tapi kita juga akan sama-sama melakukan hands-on menggunakan tools dari SQL Server tersebut. Dan juga nanti bisa diharapkan dari para peserta juga ikut melakukan hands-on, sehingga nantinya akan dapat juga bisa merasakan langsung gimana melakukan querying menggunakan SQL Server, dan tentu nanti kami akan memberikan case study yang bisa digunakan untuk portofolio kalian. Seperti itu. Nah, oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai kelas yang akan kalian ikutin. Jadi kalian bisa daftar di link bawah
dan atau di link kolom chat itu sudah aku kirimkan juga. Oke, terima kasih. Kita juga udah masuk di sesi terakhir. Mungkin kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab, itu nanti akan bisa dibahas atau ditanyakan lebih lanjut lagi di kelas yang selanjutnya. Mungkin aku mau ngucapin makasih juga untuk Kak Ari dan Kak Akmal yang udah meluangkan waktu. Mungkin habis balik kerja langsung ngisi kelas Celerets. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan untuk teman-teman juga yang udah hadir malam hari ini, terima kasih. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Selamat malam dan sampai ketemu juga di kelas yang selanjutnya ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait kelasnya, boleh chat di grup aja. Nanti aku bisa coba bantu untuk jawab. Oke, terima kasih untuk Kak Ari dan Kak Akmal dan untuk teman-teman semua. Aku izin tutup webinar kita. Selamat malam semuanya.